Nah, kalau misalnya nih Anda punya lahan, anggap semuanya jadi bos, amin ya. Punya anak buah gitu kan, udah pokoknya menghambur bubuk dasar orang. Nah, ketika dihambur bubuk dasar, ketika kita tusuk, ternyata yang 1352, yang 1141. Berarti pupuk dasarnya sebarannya kada merata. Ya sudah, ratain lagi. Materi kita adalah digitalisasi pertanian. Digitalisasi pertanian, asal katanya digit. Nah, digit itu apa? Angka, ya tidak? Jadi, digitalisasi pertanian itu artinya yang semulanya itu masih konvensional, kemudian sekarang harus ada angkanya, harus ada nilainya. Kenapa begitu? Karena selama ini itu semuanya nggak pernah terukur, nggak pernah ada ukuran yang tepat. Sehingga apa yang terjadi ketika musim tanam ini misalnya bagus banget, musim tanam kedua tidak. Bagus kemudian tidak. Kenapa? Karena tidak pernah terukur. Nah, maka dari itu saya pengen sharing kepada Bapak Ibu semuanya bagaimana supaya semua itu terukur. Digitalisasi pertanian adalah proses mengubah cara pertanian konvensional ke sistem digital yang menggunakan teks atau angka. Nah, jadi gitu. Jadi setiap pekerjaan kita itu ada angkanya, berapa nilainya. Kita mulai dengan yang namanya digitalisasi lahan. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa yang saya bilang digitalisasi lahan? Karena selama ini kita tuh nggak tahu lahan kita tuh subur atau enggak. Karena selama ini tuh kalau kita berkunjung ke rumah orang, berkunjung ke tempat orang, berkunjung ke kebun orang, itu pertanyaannya cuma dua. Ikam pakai pupuk apa, obatnya apa? Ya enggak? Nah, itu. Pas kada? Pas. Nah. Jadi apa yang Allah sampaikan memang fakta ya kada? Padahal Bapak Ibu semuanya, yang jarang kita pahami adalah bagaimana orang tersebut dulu mengolah lahannya. Karena gini, pada dasarnya tanaman itu tuh sudah mendapatkan nutrisi, mendapatkan unsur hara di dalam tanah. Zaman-zaman nenek moyang kita dulu belum ada tuh namanya pupuk, ya tidak? Belum ada namanya pestisida, belum ada segala macamnya bahan kimia. Semua mengandalkan dari yang ada di dalam tanah. Namun seiring berkembangnya waktu, kita selalu berpikir kalau tanaman kita mau subur, tanaman mesti diberi pupuk. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya, kalau sudah terdigitalisasi, maka semuanya jadi lebih mudah. Bahkan ya Bapak Ibu semuanya, lahan yang tadinya pasir dan batu bisa kami sulap jadi lahan yang subur dengan menggunakan sistem digitalisasi ini. Nah, sekarang bisa dilihat tidak? Ini adalah contoh lahan pertama. Ini kelihatan tidak? Ini angkanya berapa di sini nih? Nah, ini angkanya berapa nih? 259 ini. Anggap ya 276 ya enggak? Nah, 259 276. Dan ini lahan masih kurang pupuk dasar. Karena kalau pupuk dasarnya sudah lengkap biasanya minimal 400. Enak kan sebetulnya. Kalau sudah tancap nih alatnya seperti ini, saya punya alat nih, ini semacam sensor. Nah, jadi alat sensor seperti ini celak langsung kelihatan. Oh, nilainya 259, ya sudah tambah pupuk kandang. Oh, nilainya masih 100, ya sudah tambah pupuk dasar. Kan enak. Selama ini dipupuk ada dipupuk, tak dihambur, tak dihambur, tak dihambur. Jadi kalau sudah terukur seperti ini celak langsung aja tidak kelihatan nilainya 259. Oh, berarti pupuk dasarnya kurang. Udah tambah lagi. Kan begitu, mudah tidak? Jadi mudah. Jadi bukan lagi kira-kira. Nah, faktanya kegagalan usaha tani itu sebetulnya dimulai dari awal. Awalnya apa? Ya mulai dari tanahnya, manajemen tanahnya. Bayangkan coba kalau tanahnya misalnya kan secara kesuburannya sudah kurang gitu kan, kita tanemin gitu kan, mana memberi pupuk ada tapi ada lagi. Ma aja tanaman gue kayak bilah lidi ya. Gimana mau subur coba? Makanya kalau sudah ada angkanya selesai. Jadi gampang.
Kemudian lahan kedua. Nah, lahan keduanya berapa nih? 352. Ini berapa nih? Ya, sekarang coba lihat semuanya, lihat ke depan. Ini berapa nih, berapa? 352. Ini berapa? 141, padahal satu bedengan yang sama. Ada tidak yang bisa menyimpulkan apa yang terjadi? Satu bedengan yang sama, yang ini 352, yang ini 141. Sejalur satu bedengan, Pak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Kan gini, 352 tinggian mana sama 141? 352 kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Maka ini mengindikasikan bahwa penaburan pupuk dasar tidak merata. Gampang tidak akhirnya? Nah, kalau misalnya nih Anda punya lahan, anggap semuanya jadi bos, amin ya. Punya anak buah gitu kan, udah pokoknya menghambur pupuk dasar orang. Nah, ketika dihambur pupuk dasar, ketika kita tusuk, ternyata yang 1352, yang 141. Berarti pupuk dasarnya sebarannya kada merata. Ya sudah, ratain lagi. Kan gitu sederhananya. Makanya ini yang menyebabkan satu bedengan itu ada yang subur banget, sebelahnya kada. Masuk akal tidak? Pernah tidak melihat satu bedengan gitu kan, bahkan berjejer, yang sini subur sini kada? Penyebabnya kenapa? Sekalinya bedengannya miring. Ayo. Nah, baru sampai di sini bermanfaat belum digitalisasi pertanian? Kan? Ayo, itu yang jarang kita paham itu di situ. Sehingga yang terjadi gitu kan, tanaman yang satu subur, yang sebelahnya tidak. Maka kalau sudah kita ketemu kondisi seperti ini, benerin dulu. Oh, yang seperti ini sudah bener nih 352, yang ini yang ditambah pupuknya. Ini kada, yang ini sudah 352, ini 141, dihamburnya merata. Di sini sudah banyak, tambah banyak lagi. Yang di sini memang banyak, yang di sini tambah banyak lagi. Jadi kalau sudah Anda menemukan misalnya kan ada perbedaan nih, ini 352, ini 141, yang di sini aja dikasih. Nah, setelah 1-2 hari kemudian kan ada hujan nih, ya tidak? Setelah hujan ukur lagi, oh sudah sama 352. Sudah, berarti penyebarannya sudah merata. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang namanya digitalisasi pertanian itu menggunakan alat untuk membuat semuanya jadi mudah. Lalu mungkin pian-pian di sini lagi jadi bertanya gitu kan, "Mau yang alat terus aku kayaknya menukar banyak kan kayaknya duit?" Kada. Yang maulah banyak itu pian hendak beisi surangan. Padahal Bapak Ibu semuanya, alat seperti ini tuh bisa dibeli secara patungan. Ya kan, kada mungkin jual topian makai tiap hari. Kan makanya cuma buat dasaran aja, cot, langsung selesai sudah. Esok aku lah nang minjam, esok aku lah selesai. Patungan orang 10. Alat seperti ini 200.000 harganya. Orang 10 berapa patungan sekong orang? 20.000. Gitu. Cuman kalau belinya itu patungan, syaratnya tuh sabuting. Harus tahu siapa yang membawa. Karena ujung-ujungnya hilang. Nah, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa di sini digitalisasi itu penting? Supaya kita tahu berapa nilainya, berapa ukurannya. Sehingga kalau sudah tahu seperti itu, ya sudah, kita mudah nanti hasilnya. Selanjutnya, di sini kelihatan tidak pH, ada tidak di sini tulisan berapa? 6,5. Nah, kalau pH-nya sudah ke 6,5, kada usah lagi diberi dolomit. Kenapa? Karena sebetulnya dolomit itu digunakan untuk menetralkan pH tanah, kan begitu? Menetralkan tanah yang asam. Lah tanahnya sudah kada asam, diapai gesan apa lagi? Kan begitu logikanya. Bayangkan coba kalau kita menggunakan 10 karung, satu karung berapa? 55. 10 karung 550. Setelah diukur ternyata sudah 6,5, ya nggak perlu lagi dong kasih dolomit.
Lumayan 550 buat beli pupuk, ya tidak? Dapatnya 1 karung, ya nggak? Kan begitu. Kan yang namanya kapur pertanian digunakan untuk menetralkan pH tanah. Mengubah dari tanah yang tadinya asam menjadi netral. Kan begitu. Lah kalau sudah 6,5 ya ngapain lagi ditambah? Nah, jadi gitu ya. Kenapa kita itu mesti tahu nilainya? Semuanya terukur, ada angkanya. Supaya apa? Supaya semuanya jadi lebih mudah. Kemudian di sini Anda lihat tidak? Di sini temnya berapa? Menurut Anda suhu 35 itu panas atau enggak? Suhu ruangan, suhu luar berapa biasanya? Mungkin 35-an juga kan? Nah, ketika Anda merasakan suhu luar seperti itu, segitu juga yang dirasakan dalam tanah. Berarti ada indikasi ya Bapak Ibu semuanya, bahwa lahan itu panas. Berarti kurang bahan organik. Ya tidak? Kalau sudah panas kurang bahan organik, silahkan tambahkan bahan organik. Apa itu? Kohe, tahu kohe? Kotoran hewan. Kemudian kompos. Kemudian pupuk organik padat, bokasi dan segala macamnya. Silahkan ditambahkan. Kan seperti itu, kelihatan kan nilainya? Jadi kalau sudah terukur seperti itu gampang. Faktanya ya, saya nanam di kantor, lahannya itu lahan berpasir berbatu, ya, berpasir berbatu. Saya paham berpasir berbatu itu selain dari kehilangan airnya tinggi juga panas, ya tidak? Maka ketika kita sulap sedemikian rupa, kita tambahkan, entah itu tambahkan kompos, tahu kompos tidak? Kan kompos tuh pupuk organik padat, ya tidak? Nah, kita tambahkan kompos, kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Dari usia 0 sampai 102 hari ini belum ada satupun yang mati. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini tanaman yang mati itu belum ada. Kenapa? Karena kita semuanya terukur ya Bapak Ibu semuanya. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau semuanya sudah terukur, itu semuanya jadi gampang ya Bapak Ibu semuanya.